Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada materi kali ini akan membahas tentang dinamika pemikiran Profesor Kahar Muzakir, konsep interkoneksi agama, pendidikan dan politik. Berikut merupakan nama anggota kelompok 4. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, lahir pada tanggal 16 April 1907 di Gading, Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kiai Haji Muzakir, seorang guru agama yang juga aktif mengurusi hajat Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Berikut merupakan historis dari pendidikan yang ditempuh oleh Abdul Kahar Muzakir. Pertama, beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Gede hingga kelas 2. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pesantren Mambaul Ulum di Solo, lalu Pesantren Jamsaren dan Pesantren Tremas di Jawa Tengah. Pada tahun 1925, di usia ke-16 tahun, beliau bertolak ke Kairo untuk menimba ilmu. Di Kairo, beliau bersekolah di Darul Ulum, Rumah Ilmu, sebuah fakultas baru di Universitas Fuad I yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Kairo, dan lulus dari sana pada 1936 dengan mengantongi gelar pascasarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogi, bahasa Arab dan bahasa Ibrani selama 12 tahun. Abdul Kahar Muzakir memiliki kontribusi penting dalam masa pendidikan, seperti beliau merupakan pendiri Jamiatul Syu'banul Muslimin dan seorang pemimpin Jamiah Khairiyah Indonesia. Beliau pernah juga ikut serta dalam publikasi jurnal Seruan Azhar yang merupakan organisasi dari Jamiah Khairiyah Indonesia, yang juga merupakan instrumen penting dalam mengumandangkan seruan reformisme Islam dan kesatuan antar umat Islam dari Kairo hingga Asia Tenggara Islam. Abdul Kahar Muzakir memainkan peran penting dalam pendirian Penghimpunan Indonesia Raya di Kairo, sebuah organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Di awal 1930-an, Abdul Kahar Muzakir menghadiri banyak konferensi Islam tingkat internasional di Timur Tengah, mewakili para pelajar Indonesia di Kairo maupun juga umat Islam di Indonesia. Tak hanya memiliki kontribusi saat menjadi pelajar, namun juga memiliki kontribusi dalam bidang agama di Indonesia saat setelah menempuh pendidikan di Kairo. Abdul Kahar Muzakir pulang ke Indonesia dan melakukan peranan aktif dalam keagamaan di Indonesia, yaitu menjadi tokoh Islam di lingkungan masyarakat. Beliau menjabat sebagai salah satu pengurus pemuda Muhammadiyah dan bagian penolong kesengsaraan umum. Kemudian, beliau pernah hadir dan menjadi ketua dalam Muktamar Alam Islami di Palestina. Selanjutnya, beliau pernah diundang ke Jepang sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam Asia Timur di Tokyo. Nama Abdul Kahar Muzakir juga berkibar di luar negeri dan kerap pula mewakili umat Islam Indonesia di berbagai konferensi internasional. Abdul Kahar Muzakir juga merupakan perwakilan permanen dalam Kongres Islam Dunia di Indonesia, dan beliau pernah mengusulkan penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender nasional. Abdul Kahar Muzakir juga memiliki kontribusi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Beliau berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan tersier Islam bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia, yang didirikan di Jakarta 1 bulan sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu. Dalam susunan kepengurusan STI, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai direktur, sedangkan Abdul Kahar menjabat sebagai rektor pertama kali di STI. Kemudian STI diboyong ke Yogyakarta pada 1947. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai rektor di UII selama 3 periode, yaitu 1945 hingga 1948 dan 1948 hingga 1990. Selain di UII, beliau juga mengajar di Madrasah Mu'allim Muhammadiyah atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Yogyakarta, dan tak lama kemudian menjadi direkturnya. Konsep pendidikan yang diterapkan oleh Abdul Kahar Muzakir yaitu dengan menerapkan pendidikan modern yang kental dengan pendidikan agama. Dengan berjalannya pendidikan semacam ini, maka soft skill sekaligus hard skill akan terasah. Ilmu dunia terkuasai sekaligus ilmu akhirat. Hal tersebut terbukti dengan upaya-upaya beliau dalam mendirikan perguruan-perguruan tinggi Islam, kemudian merintis adanya Universitas Islam di Indonesia. Selain pendiri STI dan atau UII, beliau juga mendirikan lembaga lain seperti Fakultas Agama Islam FAI di Universitas Muhammadiyah
Jogja, UMY. Bela lain, Universitas Aisyah yang beliau dirikan, Universitas Aisyah sebagai perwujudan dari gagasan kaum perempuan pendidikan tinggi. Yaitu ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Abdul Qahar Muzakir, juga serta mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam milik pemerintah di Jogja yang dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kontribusi Abdul Qahar Muzakir dalam bidang politik Indonesia. Abdul Qahar Muzakir juga memiliki kontribusi dalam bidang politik di Indonesia. Beliau berperan aktif dalam bidang politik di Indonesia yang dibuktikan dengan keikutsertaan beliau menjadi salah satu komisaris dalam Partai Islam Indonesia atau PPI selama di Jakarta. Pada 1944, Abdul Qahar Muzakir dipindahkan ke Departemen Urusan Agama dan menjadi Kepala Deputi Departemen tersebut. Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mewakili umat Islam. 2 bulan sebelum berakhirnya Perang Pasifik dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Abdul Qahar ditunjuk menjadi anggota Panitia 9 bersama Soekarno, Hatta, dan 6 tokoh lainnya. Tugas mereka adalah menyusun dokumen yang semula dimaksudkan sebagai pembuka Undang-Undang Dasar 1945, yakni Piagam Jakarta. Kemudian, Abdul Qahar Muzakir juga aktif berpolitik dan memimpin Masyumi cabang Yogyakarta saat berlangsungnya pemilu pertama pada 1955 dan terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante pada fraksi Masyumi. Abdul Qahar Muzakir memiliki keistimewaan di dalam dirinya yang patut diteladani. Beliau benar-benar seseorang sosok yang ramah tamah, bersahabat, informal, dan murah hati. Beliau selalu meluangkan waktu untuk menerima tamu di Jumat pagi, baik itu tamu lokal, nasional, maupun internasional. Dia bertemu dengan mereka dalam satu kelompok, mendiskusikan masalah atau permintaan yang diajukan tamu-tamunya satu persatu, meminta komentar dari orang lain yang hadir dalam pertemuan itu. Lalu, ketika waktu sholat Jumat tiba, sang tuan rumah dan tamu-tamunya bergegas melangkahkan kaki menuju Masjid Ageng Mataram yang berjarak seputaran 200 meter dari rumahnya dan sholat di sana. Lepas itu, tamu-tamunya kembali ke rumahnya dan makan siang bersama. Itulah merupakan keistimewaan pribadi Abdul Qahar Muzakir. Kemudian, salah satu kawan dekatnya sewaktu kecil dan sewaktu studi di Mesir menceritakan pencapaiannya yang luar biasa luas. Dalam rentang hanya beberapa tahun, pemuda santri dan kota gede berhasil menjadi pemimpin pelajar dalam percaturan politik Islam internasional yang berpusat di sekitaran Kairo. Dan tatkala kembali ke Indonesia, mantan pemuda santri tersebut segera dikenal sebagai ulama, intelek, dan sebagai sarjana muslim. Alhasil tidak hanya meraih status guru besar, melainkan lebih dari itu, menjadi ustadz. Citranya yang gemilang di mata khalayak mengajak kita memahami perannya sebagai tokoh gerakan Islam reformis di Indonesia. Abdul Qahar Muzakir wafat pada tanggal 2 Desember 1973 di Kota Gede, Yogyakarta karena serangan jantung dalam usia 65 tahun. Pemakaman Profesor Abdul Qahar Muzakir berada di kampungnya, dekat makam keluarga dan kerabatnya. Dapat disimpulkan bahwa Profesor Abdul Qahar Muzakir memiliki dinamika konsep pemikiran yang saling terkoneksi atau saling berhubungan antar agama, pendidikan, dan politik, di mana beliau memiliki kontribusi, konsep dan pemikiran dalam bidang agama, pendidikan, dan juga politik yang beliau torehkan selama hidupnya. Kemudian beliau menjadi teladan khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan materi dan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.